Pagi itu, Pak Harto, seorang pensiunan guru berusia 67 tahun, tampak kesulitan bangkit dari tempat tidur. Ia mengernyit menahan nyeri yang terasa menusuk di lutut dan pergelangan tangannya. Sudah beberapa bulan ini, rematik yang dideritanya makin sering kambuh, terutama saat udara dingin. "Ibu, sepertinya aku nggak bisa ikut ke pasar hari ini," ujarnya lemah kepada istrinya, Busri. Busri hanya mengangguk prihatin. Ia tahu betul suaminya lelah dengan obat-obatan yang selama ini dikonsumsi. "Bagaimana kalau kita coba cara-cara alami dulu, Pak? Aku baca banyak yang berhasil," katanya penuh harap. Mulailah mereka berdua mencari solusi alami untuk meredakan rematik tanpa harus bergantung terus-menerus pada obat kimia. Dari pengalaman ini, mereka menemukan 10 cara alami yang membantu meringankan gejala rematik secara efektif. Rematik merupakan penyakit peradangan sendi yang umum dialami oleh lansia, seringkali menyebabkan nyeri, kaku, dan pembengkakan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, serta menurunkan kualitas hidup. Meskipun terapi medis modern tersedia, banyak penderita mulai mencari alternatif alami untuk mengurangi gejala tanpa efek samping jangka panjang. Pendekatan alami tidak hanya lebih aman bila diterapkan dengan tepat, tetapi juga mendukung gaya hidup sehat secara menyeluruh. Kisah Pak Harto dan istrinya menjadi contoh nyata bagaimana perubahan kecil dalam rutinitas harian dapat memberikan dampak besar dalam meredakan rematik secara alami dan berkelanjutan. Kompres hangat dan dingin secara bergantian. Terapi kompres adalah cara sederhana namun efektif untuk mengurangi nyeri rematik. Kompres hangat membantu melemaskan otot, meningkatkan aliran darah, dan mengurangi kekakuan sendi, terutama saat pagi hari. Sementara itu, kompres dingin bermanfaat untuk mengurangi pembengkakan dan peradangan setelah aktivitas fisik. Menggunakan kain bersih yang dibasahi air hangat atau dingin selama 10-15 menit pada area yang nyeri bisa dilakukan secara rutin untuk hasil optimal. Rutin berolahraga ringan. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, senam lansia, atau peregangan sederhana setiap hari dapat menjaga kelenturan dan kekuatan otot di sekitar sendi. Olahraga membantu mencegah sendi menjadi kaku dan memperbaiki sirkulasi darah. Bagi lansia, latihan berdurasi 20-30 menit yang disesuaikan dengan kemampuan tubuh sudah cukup efektif untuk mengurangi gejala rematik, asalkan dilakukan secara konsisten dan dengan pengawasan bila perlu. Konsumsi kunyit dan jahe. Kunyit dan jahe mengandung senyawa antiinflamasi alami seperti kurkumin dan gingerol yang telah terbukti membantu meredakan peradangan dan nyeri sendi. Mengonsumsi keduanya dalam bentuk teh hangat, ramuan tradisional, atau sebagai bumbu masakan dapat menjadi bagian dari terapi harian. Selain aman bagi lambung, ramuan ini juga memberikan efek hangat pada tubuh, yang sangat bermanfaat terutama saat cuaca dingin atau pagi hari. Menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan memberikan tekanan lebih pada sendi, terutama lutut, pinggul, dan pergelangan kaki, yang dapat memperparah gejala rematik. Menurunkan berat badan secara perlahan melalui pola makan seimbang dan olahraga ringan sangat membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan mobilitas. Pemilihan makanan tinggi serat, rendah lemak, serta menghindari kalori berlebih adalah langkah penting dalam menjaga berat badan tetap stabil di usia lanjut. Menghindari makanan pemicu peradangan. Beberapa jenis makanan seperti gula berlebih, gorengan, daging merah berlemak, dan makanan olahan diketahui dapat memicu peradangan dan memperburuk gejala rematik. Sebagai gantinya, penderita rematik dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi buah, sayuran, kacang-kacangan, serta ikan berlemak yang kaya akan omega-3. Perubahan pola makan ini dapat menurunkan intensitas kambuhnya rematik dan memperbaiki kondisi tubuh secara keseluruhan. Pijat terapi tradisional.
Pijat tradisional atau terapi refleksi bisa membantu melancarkan peredaran darah, mengendurkan otot yang tegang, dan meredakan nyeri sendi secara alami. Terapi ini dapat dilakukan seminggu sekali oleh tenaga terapis berpengalaman, dengan fokus pada titik-titik yang sering terasa nyeri. Selain efek fisik, pijat juga memberikan ketenangan secara mental, membantu mengurangi stres yang juga bisa memperburuk rematik jika tidak dikendalikan. Mengonsumsi suplemen alami. Beberapa suplemen seperti minyak ikan, glukosamin, dan kondroitin dipercaya membantu menjaga kesehatan tulang rawan dan mengurangi nyeri pada penderita rematik. Walaupun berasal dari bahan alami, suplemen sebaiknya dikonsumsi dengan arahan dokter untuk mencegah interaksi obat atau efek samping lain. Jika digunakan secara tepat, suplemen ini dapat menjadi tambahan yang efektif dalam mendukung terapi rematik secara menyeluruh. Terapi air hangat atau hidroterapi. Berendam di air hangat selama 15 hingga 20 menit dapat membantu mengurangi kekakuan sendi, melemaskan otot, serta memberikan rasa nyaman bagi penderita rematik. Air hangat juga merangsang pelepasan endorfin yang dapat mengurangi rasa sakit. Menambahkan garam Epsom atau minyak esensial tertentu dapat meningkatkan efek relaksasi. Terapi ini bisa dilakukan 2 hingga 3 kali seminggu di rumah dengan alat sederhana seperti ember besar atau bak mandi. Mengelola stres dan emosi negatif. Stres psikologis dapat memperburuk gejala peradangan dalam tubuh, termasuk rematik. Oleh karena itu, mengelola stres melalui meditasi, relaksasi napas, doa, atau aktivitas yang menyenangkan sangat penting. Lansia yang memiliki dukungan sosial yang baik dan tetap aktif secara mental terbukti lebih mampu mengatasi rasa sakit kronis. Keseimbangan mental dan emosional berperan besar dalam menjaga kondisi fisik tetap stabil. Tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur malam yang cukup, 6-8 jam, dan berkualitas, memberikan kesempatan tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak, termasuk sendi yang mengalami peradangan. Kurang tidur justru meningkatkan sensitivitas terhadap nyeri. Untuk membantu tidur lebih nyenyak, hindari konsumsi kafein di sore hari, gunakan pencahayaan redup sebelum tidur, serta buat suasana kamar yang tenang dan nyaman. Rutinitas ini sangat penting bagi penderita rematik kronis. Mengelola rematik secara alami bukanlah hal yang mustahil, terutama jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, konsisten, dan penuh kesabaran. Kisah Pak Harto dan Bu Sri menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup sederhana, seperti menjaga pola makan, aktif bergerak, serta menggunakan bahan alami seperti kunyit dan jahe, dapat memberikan hasil nyata dalam mengurangi nyeri sendi dan meningkatkan kualitas hidup. Meskipun cara alami membutuhkan waktu dan kedisiplinan, keamanannya menjadikannya pilihan yang layak, khususnya bagi lansia yang ingin mengurangi ketergantungan pada obat kimia. Namun, penting diingat bahwa pendekatan alami sebaiknya tetap dikombinasikan dengan pemantauan medis berkala untuk memastikan tidak terjadi komplikasi. Dengan komitmen, dukungan keluarga dan informasi yang benar, rematik dapat dikendalikan, sehingga usia lanjut tetap bisa dijalani dengan nyaman, aktif, dan bermakna. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang tercinta, terutama yang sedang berjuang dengan rematik atau ingin hidup sehat di usia senja. Tulis di kolom komentar, apa doa dan harapan Anda di usia lanjut? Apakah itu kesehatan, kebahagiaan keluarga, atau ketenangan jiwa? Kami ingin mendengar kisah dan harapan Anda. Mari kita saling mendoakan. Semoga semua doa baik Anda dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kekuatan, kesehatan, dan ketenangan lahir batin di setiap langkah hidup. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya, sehat selalu dan tetap semangat menjalani hari.